Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, baik iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan virtual ini walaupun tidak tatap muka secara langsung. Semoga semangat kalian juga tidak luntur untuk belajar. Oke, apa kabar semuanya? Baik Bu, baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kita akan mereview tentang bab riba. Apa itu riba? Ada yang tahu? Apa itu riba? Apa ya? Oke. Riba itu menurut bahasa yaitu ziyadah atau bertambah. Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Jadi riba itu adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran yang telah ditentukan waktunya oleh si peminjam. Jadi riba itu ketika kalian meminjam uang kepada rentenir atau ke bank, nah itu akan dikenakan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu disebut dengan riba. Oke. Hukum riba itu adalah haram. Ya. Allah itu mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat unsur yang merugikan orang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada sabda Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa Rasulullah telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan saksinya. Rasulullah juga mengutuk juga nih orang-orang yang memakan riba, wakilnya itu yang menjadi wakil dari si rentenir itu. Terus penulis dari si rentenir itu. Lalu saksinya yang ada di sekitar ketika seseorang meminjam uang. Oke. Lalu kita masuk ke macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada yang dalam bentuk pinjaman, ada yang dalam bentuk tukar-menukar. Yang dalam bentuk pinjaman itu yaitu ada riba nasiah. Riba nasiah itu adanya penundaan dalam penyerahan. Nah, ada juga dalam bentuk pinjaman itu riba kordi. Riba kordi itu keuntungan dalam meminjam harta. Nah, lalu lagi bentuk tukar-menukar. Nah, bentuk tukar-menukar itu ada ribayat. Ribayat itu adalah seseorang berpisah dari tempat akad.
jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Oke. Dalam bentuk tukar menukar juga ada riba fadl. Riba fadl itu proses tukar menukar yang tidak sama ukurannya atau kelebihan. Apa yang Ibu sampaikan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bunga bank. Oke. Apa sih itu bunga bank? Ada yang tahu? Halo. Ada yang ditanyakan? Atau tadi, apa itu bunga bank? Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atau peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu atau jangka waktu tertentu yang sudah disepakati di awal transaksi. Bunga bank ini ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Jadi, setiap ada peminjaman di bank, maka akan dikenakan bunga bank sesuai jumlah uang yang dipinjamkan. Contohnya seperti ini. Kalian meminjam bank untuk melakukan modal usaha atau membangun rumah. Kalian meminjam ke bank itu 50 juta per 3 tahun. Nah, kalian itu setiap bulannya mengangsur atau mencicil angsuran plus bunga yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Gitu. Untuk itu, bunga bank ini agak mirip dengan riba. Namun, banyak ulama yang memberikan fatwanya apakah bunga bank tersebut termasuk riba atau tidak. Oke. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, bunga bank adalah riba. Menurut sebagian ulama, bunga bank riba karena bunga bank sama dengan menindas atau memeras karena harus membayar lebih yang sudah disyaratkan pada awal transaksi. Ada juga pendapat yang lain, bunga bank bukan riba. Menurut sebagian ulama, bunga bank bukan riba karena keuntungan dari bunga bank tersebut tidak berlipat. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adalah keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Ali Imran, ayat 130, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Menurut ulama Abdul Hasan, ayat Al-Quran di atas menerangkan bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Padahal bunga bank tidak berlipat ganda. Keuntungan bunga bank hanya 2% dari modal pinjaman. Yang ketiga, menurut ulama juga bunga bank itu syubhat. Syubhat itu tidak mengatakan haram atau halal, tetapi bersifat hati-hati. Oke. Karena itu, jika sesuatu kegiatan dihukumi syubhat, lebih baik dijauhkan kecuali dalam keadaan darurat. Karena bank adalah satu lembaga
yang dapat menyimpan uang dengan aman. Jadi ini dalam keadaan darurat. Menurut mereka, keuntungannya bukan untuk pribadi, tetapi untuk negara yang akan dikelola lagi untuk pembangunan. Gitu. Untuk menghindari polemik hukum ini, Majelis Ulama Indonesia beserta para tokoh cendekiawan Muslim Indonesia telah melahirkan Bank Muamalat Indonesia yang memberi jasa pelayanan keuangan sesuai dengan aturan syariat Islam. Apakah ada yang bertanyakan dari bunga bank ini? Mikrofonnya dibuka, boleh. Ya, apabila ada pertanyaan. Bu, saya baru nyambung. Astagfirullahaladzim. Tadi kalau over internetnya ternyata dipencet tuh. Ya, Oh my gosh. ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Apa? Ada yang dipertanyakan? Gali, Bu Gali. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Tetap jaga jarak ketika berada di luar. Selalu menggunakan masker dan mencuci tangan ketika bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.